Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 156. Oke lah, gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pemimpin klan Yao berkata dengan acuh tak acuh. Tempat itu terus terang merupakan tempat bagi individu yang kuat untuk mendapatkan sebuah pengalaman, tapi terbatas pada mereka yang berada di bawah bintang 5 Dodi. Ketika alam ilusi dibuka, bakat-bakat muda yang tidak terhitung jumlahnya dari benua Dodi akan berbondong-bondong masuk ke dalam sana. Selain menghadapi para binatang iblis, mereka juga akan menghadapi pertarungan tanpa henti di antara para murid-murid itu sendiri. Dan mereka tumbuh pesat melalui penempaan yang luar biasa, akhirnya selamat menerima hadiah yang berlimpah menjadi seorang yang sangat kuat di antara rekan-rekannya. Itu adalah tujuan terpenting dari alam ilusi ini. Saat pemimpin klan Yao berkata seperti itu, nadanya ringan dan santai, tapi Xiaoyan ketika mendengarkan jantungnya berdebar kencang. Dia membayangkan para talenta muda dari seluruh benua Dodi berkumpul. Individu-individu kuat ini saling bersaing satu sama lain di dalam alam ilusi, bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dan seperti kata pepatah, bakat baru selalu muncul. Xiaoyan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai klan di dalam benua Dodi. Dia juga tidak mengetahui kekuatan mereka, sehingga tidak bisa mengetahui lawan seperti apa yang akan dihadapinya. Bertarung melawan banyak para jenius dari dalam benua Dodi, di mana kesalahan kecil saja akan bisa menyebabkan sesuatu yang fatal. Tapi Xiaoyan tidak paham kenapa kakek gurunya ini, yang merupakan pemimpin klan Yao, dengan santai menyarankan Xiaoyan memasuki alam ilusi yang cukup berbahaya. Nan Erming bayangan ungu mengetahui alam ilusi, dan kemudian mereka berkata, alam ilusi, aku dengar bagi orang-orang yang lebih lemah memasukinya tidak berbeda dengan cari mati. Terakhir kali bayangan ungu dan juga Nan Erming, ketika alam ilusi itu terbuka, mereka hanya berada di kekuatan bintang 4 Dodi, sehingga tidak berani masuk ke dalamnya. Namun sekarang ketika mendengarkan ucapan dari pemimpin klan Yao mendorong Xiaoyan memasuki alam ilusi ketika terbuka, membuat bayangan ungu dan juga Nan Erming sangat kaget. Bahkan jantung dari Zeni berdebar kencang. Dia juga tahu betul betapa berbahayanya alam ilusi tersebut. Meskipun dia pernah memasukinya pada saat itu dengan status yang dimilikinya dan memahami tentang alam ilusi dengan baik, itu murni medan peperangan untuk para puncak bintang 4 Dodi, dan demi bisa melangkah ke bintang 5 Dodi, bahkan seorang sekuat Xiaoyan pun tidak akan bisa menjamin kemenangan melawan banyak orang tanpa kecelakaan. Terlebih lagi Xiaoyan tidak perlu khawatir untuk bisa naik ke bintang 5 Dodi, jadi mempertaruhkan nyawa di dalam alam ilusi benar-benar tidak perlu. Bayangan ungu tak kuasa berkata, aku benar-benar tidak tahu apakah alam ilusi ini buatan atau alami. Itu murni sebuah eksistensi yang menghilangkan banyak jumlah Dodi. Pemimpin klan Yao kemudian menimpali, konon katanya tempat itu didirikan oleh seorang Dosian dari masa lalu. Tidak ada yang tahu asal usulnya. Yang sebenarnya hanya diketahui bahwa tempat ini telah ada semenjak bencana besar kuno. Jika kau takut mati, tentu saja kau tidak boleh pergi. Dulu ketika aku masuk dalam sana, aku menggunakan tongkat kayu ini untuk mengalahkan banyak orang kuat, membangun reputasiku sendiri sebagai seorang jenius yang tidak tertandingi. Dan kau Xiaoyan adalah murid dari kakek guru ini. Kau seharusnya tidak tertinggal jauh dariku kan? Jika kau takut dan juga tidak berani pergi, aku mungkin akan memandang rendah dirimu dan menganggap diriku telah salah menerimamu sebagai seorang cucu murid. Kemudian kau bisa meluangkan waktu untuk mencari rumput hemong itu. Xiaoyan merinding. Aku katakan kakek guru, Anda penuh dengan semangat pada saat itu, lalu bagaimana bisa dibandingkan dengan diriku Xiaoyan? Mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang kurang percaya diri dan juga melihat ekspresi Zeni serta yang lainnya nampak khawatir, pemimpin klan Yao menatap Xiaoyan. Seorang leluhur harimau seperti diriku tidak mungkin punya cucu yang tidak berguna seperti kau kan? Aku sudah menguji kekuatanmu sebelumnya. Jika aku menekan kekuatanku hingga tahap bintang 4 Dodi yang setara denganmu, dengan teknik yang luar biasa yang telah kau miliki entah dari mana, aku pasti bukan lawanmu. Jadi aku sangat percaya denganmu. Dan ini menyangkut apakah luhurmu Xiao Xuan bisa dibangkitkan atau tidak. Mungkinkah kau masih akan mundur dalam hal ini?
Ucapan dari pemimpin klan Yao telah menghalangi seluruh jalan mundur dari Xiaoyan, membuatnya tidak punya pilihan selain menerima. Dan penilaian pemimpin klan Yao terhadap Xiaoyan membuat hatinya jauh lebih tenang. Dia bahkan samar-samar merasakan sedikit sikap yang menantang. Menjadi terkenal dalam satu pertarungan, mana pria yang tidak tergoda di antara mereka yang berada di peringkat yang sama. Xiaoyan yakin bahwa hanya dengan sedikit kekuatan akan mampu mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, dan mungkin ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk membuktikan diri sendiri. Puluhan tahun kultivasi yang keras akhirnya akan digunakan Xiaoyan, bahkan dia merasakan antisipasi pada saat ini. Zeni dan juga yang lainnya dipenuhi rasa tidak percaya meskipun mereka tahu kekuatan Xiaoyan tidak normal. Mereka tampaknya masih meremehkannya, dan harus diketahui bahwa pemimpin klan Yao memiliki kekuatan tingkat menengah bintang 7 Dodi pada saat ini, pernah menjadi seorang jenius yang terkenal di seluruh benua Dodi dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Namun secara terbuka mengakui bahwa dia tidak akan menjadi lawan dari Xiaoyan ketika berada di level yang sama. Itu terlalu sulit dipercaya. Secercah kekaguman muncul dari mata Zeni dan juga yang lainnya ketika memandang pada Xiaoyan. Dan secercah kekaguman ini telah tertangkap oleh mata dari pemimpin klan Yao. Dia menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, selama ribuan tahun, berbagai klan memang telah menghasilkan banyak jenius yang benar-benar luar biasa, tapi menurutku ini adalah hal yang baik bagimu. Seharusnya ada sedikit tekanan. Lakukan yang terbaik, jangan mempermalukan kakek gurumu. Dan aku, sebagai kakek guru, akan menantikan kabar baikmu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Baiklah, tentu saja aku tidak akan mencoreng nama baik dari kakek guru. Namun, keduanya terlalu mengandalkan kekuatan tempur individu, mengabaikan fakta yang lain. Xiaoyan saat ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin klan Yao ketika masih muda pada saat itu. Ini bukan dalam hal kekuatan tempur, namun karena pemimpin klan Yao ketika dia masih muda pada saat itu sudah berdiri di puncak kejayaannya, mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan orang-orang dari klan yang lainnya ketika berada di dalam alam ilusi tidak berani membentuk kelompok atau mengeroyok pemimpin klan Yao yang masih muda. Tapi Xiaoyan berbeda. Xiaoyan tidak memiliki banyak koneksi di dalam benua Dodi. Prestasinya sendiri juga tidak memiliki daya jera yang cukup besar. Di bawah tekanan hidup dan mati dari alam ilusi, aliansi yang sangat kuat merupakan hal yang sudah biasa dan akan sangat merugikan bagi Xiaoyan. Zeni tiba-tiba berkata, pemimpin klan Yao, aku Zeni memiliki sebuah permintaan. Karena Xiaoyan sekarang adalah muridmu, bukankah seharusnya kau mengajarkan beberapa jurus pamungkas untuk memberinya lebih banyak metode penyelamatan dan membawa kehormatan bagi klan Yao-mu? Pemimpin klan Yao tertawa. Nona muda Zeni, ini jelas upaya untuk menguji kedalaman diriku. Apakah kau pikir aku adalah orang yang pelit? Hanya saja Xiaoyan di tahap akhir bintang 4 Dodi telah mampu mengalahkan puluhan orang, termasuk komandan muda yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi. Dia juga bisa bertukar pukulan beberapa ronde dengan diriku. Dia juga memiliki kekuatan puncak alam kaisar. Kekuatan jiwanya pasti sangat luar biasa, dan apa yang telah aku pelajari serta aku praktekkan hanyalah sebuah teknik rahasia dari para pemimpin klan Yao sebelumnya. Dan menurut ajaran dari leluhurku, teknik rahasia ini tidak mungkin aku bisa wariskan pada Xiaoyan. Selain itu, aku hanya memiliki sebuah teknik do biasa, dan aku kira Xiaoyan tidak akan pernah tertarik. Lalu apa yang harus aku berikan padanya? Mendengarkan ucapan dari pemimpin klan Yao membuat Zeni dan juga Xiaoyan nampak sedikit kecewa. Namun memang benar, berbagai teknik yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini adalah semuanya teknik-teknik luar biasa dan tidak perlu diragukan. Detik berikutnya, pemimpin klan Yao tiba-tiba saja berbicara. Tapi bagaimana dengan ini? Pil pembaruan jiwa penentang surga telah disimpan oleh 3 tetua agung di dalam klan Yao-ku dan merupakan salah satu harta karun dari klan Yao. Jika aku meminta pada mereka untuk memberikan pil ini kepada Xiaoyan, mereka pasti akan sangat patah hati dan mencoba berbagai cara untuk menghalanginya. Jika aku menuntutnya secara paksa menggunakan statusku sebagai pemimpin dari klan Yao, itu tidak akan banyak masalah. Tapi dengan melakukan seperti itu, Xiaoyan akan kehilangan sebuah kesempatan besar. Mendengarkan ucapan seperti ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun cukup bingung. Pemimpin klan Yao kemudian menjelaskan, yang tidak kau ketahui selama ini adalah klan Yao-ku memiliki sebuah aula suci bernama Aula Wenshin.
hanya anggota non-klan Yao yang tidak diizinkan masuk ke dalam sana, dan di dalamnya terdapat tempat kultivasi dari leluhur klan Yao secara turun-menurun. Tempat itu juga terdapat banyak jejak-jejak jiwa yang tertinggal. Siapapun yang memasuki Aula Wenshin, mereka akan bisa menjawab pertanyaan yang diwariskan oleh para leluhur dan dapat mendapatkan sebuah wawasan serta kekuatan jiwa residu dari dalamnya. Ini adalah hal yang bagus bagi Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah berada di puncak alam kaisar dari kekuatan jiwanya, tapi kurasa kekuatan jiwa Xiaoyan belum jenuh, dan untuk menembus alam kaisar, pertama-tama perlu dijenuhkan terlebih dahulu. Yang kedua, Xiaoyan membutuhkan sebuah wawasan. Xiaoyan sangat kaget. Apa? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarkan. Setelah Xiaoyan naik ke puncak alam kaisar, kekuatan jiwanya sangat sulit untuk membuat sebuah kemajuan dan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mendapatkan keuntungan sebesar ini. Dia masih bisa menembus alam kaisar itu, dan bahkan kekuatan jiwa kaisarnya juga akan mencapai titik jenuh. Xiaoyan bahkan tidak berani memikirkan hal seperti ini lebih jauh. Sementara Zhenny dan juga yang lainnya pun tercengang, memahami betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa. Apabila Xiaoyan bisa mendapatkan kesempatan bagus seperti itu, maka dia akan menjadi keuntungan yang besar. Xiaoyan yang merasa cukup bingung, dia mengatakan, "Tapi kakek guru, bukankah kau tadi mengatakan bahwa Aula Wenshin dari klan Yao milikmu hanya bisa dimasuki oleh anggota dari klan Yao, sementara aku bukan anggota klan Yao. Bagaimana caranya aku masuk ke dalam sana?" Pemimpin klan Yao sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Kau harus mengetahui ada juga para jenius. Di dalam klan Yao milikku terutama adalah orang yang bernama Yao Lingzi. Dia merupakan cucu dari salah satu 3 tetua agung. Bakat dari Yao Lingzi ini cukup bagus, tapi dia terlalu sombong, meremehkan orang lain yang merupakan penghalang bagi jalan alkemis miliknya. Jika aku mengusulkan untuk memberikan Xiaoyan pil pembaruan jiwa penentang surga, ketiga tetua agung itu pasti akan menolak. Dalam kebuntuan ini mungkin Yao Lingzi akan mengusulkan kompetisi pemurnian pil obat, dan aku akan menggunakan tangan dari muridku, yaitu kau Xiaoyan, untuk meredam kesombongan dari Yao Lingzi, agar dia mengetahui bahwa di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada gunung Tante Ernie. Jika kalian bisa mengalahkannya dalam hal pemurnian obat dengan kepribadian dari seorang Yao Lingzi, dia pasti tidak akan yakin. Maka aku akan mengusulkan agar kalian semuanya berkompetisi di Aula Wenshin. Para junior itu termasuk para tetua agung mungkin tidak akan pernah keberatan karena kesombongan mereka, dan ini akan menjadi hal yang membahagiakan bagi para junior klan Yao, terutama adalah muridku, yaitu kau." Namun syaratnya tentu saja kau harus bisa mengalahkan Yao Lingzi. Jika tidak, aku bahkan tidak bisa memberimu pil pembaruan jiwa penentang surga, apalagi membiarkanmu masuk ke dalam Aula Wenshin. Xiaoyan, meskipun kau adalah alkemis tingkat ke-6, kau baru saja berada di tingkat ini. Sementara Yao Lingzi, dia sudah sangat lama berada di dalam klan Yaoku, memiliki keuntungan dari wilayah asalnya, dan dia telah berkultivasi hingga mencapai alkemis tingkat ke-5 dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan samar-samar dia telah mencapai ambang batas dari tingkat ke-6, hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa melakukan terobosan level alkemisnya. Jadi kau tidak boleh meremehkan Yao Lingzi ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jadi begitu, aku Xiaoyan akan mengikuti kata-kata dari kakek guru. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan Yao Lingzi, dan dia bertanya lagi, "Kompetisi dari Aula Wenshin, apakah Aula Wenshin itu merupakan tempat yang sangat sulit?" Pemimpin klan Yao menjelaskan, Aula Wenshin di dalamnya merangkum pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan para leluhur dari klan Yaoku, baik seumur hidup maupun untuk sementara waktu. Jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kekuatan dahsyat para leluhur di dalam tempat itu, meskipun tidak sengaja menyerang, dampaknya yang kuat pada jiwa bukan sesuatu yang bisa ditahan sekarang. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kerusakan jiwa, belum lagi banyak emosi negatif juga bercampur di dalamnya yang direnungkan tapi tidak pernah terselesaikan, yang akan mengguncang sifat hati dari para kultivator. Jika seseorang tidak bisa melawan jiwa-jiwa tersebut, maka mereka akan jatuh ke dalamnya, kehilangan diri mereka sendiri di dalam sebuah pertanyaan yang tidak berujung. Dalam kasus ringan, mungkin seseorang hanya akan menjadi orang yang idiot
dalam kasus yang parah, mereka tidak akan mampu membebaskan diri seumur hidupnya. Oleh karena itu, bahkan jenius yang paling tidak tertandingi tidak boleh menghadapi pertanyaan sekaligus. Jika tidak, selalu ada kemungkinan keruntuhan jiwa. Soyen sedikit cemas. Aula Wenshin ini benar-benar menakutkan. Ujian berbahaya seperti apa yang benar-benar ada di wilayah dari klan Yao? Cedera fisik bisa dipulihkan secara perlahan, tapi cedera jiwa berbeda. Setelah terluka dalam kasus ringan, jiwanya mungkin memang pulih, namun waktunya sangat lama. Dalam kasus yang parah, itu sangat sulit untuk pulih kecuali ada pil jiwa yang tidak tertandingi. Dan apalagi jika sampai jiwanya runtuh, maka seseorang hanya akan binasa. Pil obat untuk mengobati luka jiwa sangatlah langka di dalam benua Dodi. Dan sekarang membiarkan Soyen menghadapi jejak-jejak jiwa di dalam aula Wenshin sendirian membuat Zenny dan juga yang lainnya pun lebih khawatir daripada tentang alam ilusi. Pemimpin klan Yao tiba-tiba mencibir. Jika tidak ada resiko, bagaimana mungkin bisa mendapatkan sebuah peluang? Soyen, kau adalah muridku saat ini dan satu-satunya. Kau adalah orang yang memiliki sifat hati yang teguh. Ingat kata-kataku. Dengan kekuatan jiwamu yang dahsyat, seharusnya kau tidak perlu mempermasalahkan tentang hal ini. Soyen segera menimpali. Terima kasih banyak kakek guru atas pengingatnya. Soyen tidak takut dengan tantangan, hanya saja aku penasaran dengan keajaiban seperti itu. Pemimpin klan Yao tertawa. Itu baru benar. Tapi kalian masih harus mengatasi tantangan para tetua dan juga Yao Lingzi terlebih dahulu. Ayo, aku akan mengajak kalian masuk ke dalam klan Yao. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari pemimpin klan Yao berbalik dan dia berjalan diikuti oleh Soyen dan juga yang lainnya. Setelah melewati pintu gerbang dari klan Yao, pandangan mata Soyen melirik ke arah belakang, melihat kekacauan yang telah dia perbuat. Dan Soyen cukup tidak percaya apabila dia akan masuk ke dalam wilayah dari klan Yao dengan sangat mudah. Dan ketika Soyen melihat punggung dari pemimpin klan Yao, merasakan kegembiraan yang tulus terpancar darinya, Soyen kemudian menepis bahwa orang-orang berjubah putih yang telah menyerangnya adalah orang yang berasal dari klan Yao ini. Dan haruskah Soyen memberitahu pada kakek gurunya tentang masalah seperti itu? Soyen pun sangat ragu. Dia berkata dalam hati berpacu dengan pikirannya sendiri. Pemahamanku tentang klan Yao sangat terbatas, hanya pada kakek guru saja. Jika aku memberitahu kakek guru tentang para pria berjubah putih, dia pasti akan sangat marah dan memerintahkan melakukan penyelidikan. Tapi di dalam sebuah klan, kebaikan dan juga keburukan telah bercampur. Sebelum ada petunjuk tentang masalah ini, lebih baik aku tidak membicarakannya. Apabila tidak, itu hanya akan bisa membuat ular menjadi waspada dan memutuskan petunjuk yang mencurigakan. Soyen pada akhirnya hanya bisa mengesampingkan insiden dari orang-orang berjubah putih dan juga orang-orang berjubah hitam yang telah melakukan pengejaran pada dirinya pada saat itu. Zenny dan juga yang lainnya pun tetap bungkam. Mereka juga tidak berniat menyebutkan masalah ini pada pemimpin klan Yao sebelum Soyen memberikannya perintah untuk berbicara. Dan pada akhirnya mereka mengikuti Soyen menjelajahi pemandangan yang cukup indah di dalam wilayah dari klan Yao. Berbagai bangunan yang ada di dalam klan Yao ini tampak kuno dan mereka juga memiliki pohon-pohon yang sangat besar di sekelilingnya, membuat Soyen berujar, "Kakek guru, tempat ini benar-benar memiliki pesona alami yang luar biasa." Pemimpin klan Yao pun menimpali. Orang-orang dari klan Yao terobsesi dengan alkemis, jadi wajar jika mereka tidak terlalu peduli dengan dekorasi eksternal. Selain itu, kita juga cukup dekat dengan alam, memungkinkan seseorang untuk lebih bisa memahami dunia yang sangat bermanfaat bagi seorang alkemis. Lihatlah, bangunan besar di depan sana adalah balai dewan dari klan Yao milikku dan tujuan kita adalah tempat itu. Tak butuh waktu yang lama di bawah bimbingan dari pemimpin klan Yao, mereka telah tiba di balai dewan pengobatan klan Yao dan kemudian pemimpin ini mengatakan kita sudah sampai. Soyen menatap sebuah balai besar, lalu dia berkata sungguh balai dewan yang megah. Akhirnya pemimpin klan Yao mengajak mereka masuk ke dalamnya dan ketika memasuki ruang dari balai dewan, tempat ini terlihat cukup redup dengan kekurangan cahaya dan Soyen hanya bisa melihat beberapa kursi
tersusun rapi di dalam ruangan ini. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah energi tiba-tiba saja muncul entah dari mana dan menyebabkan cahaya lilin di dalam ruangan ini langsung menyala begitu saja. Akhirnya memperlihatkan beberapa sosok sudah duduk di kursi masing-masing. Mereka adalah para tetua dan juga orang-orang penting dari klan Yao. Mereka juga telah mengetahui provokasi yang telah dibuat Soyen di luar pintu gerbang. Mereka juga telah mengetahui apabila pemimpin klan Yao telah keluar. Tapi mereka tidak tahu bahwa pemimpin klan Yao telah mengangkat Soyen menjadi seorang muridnya dan malah membawanya ke dalam tempat ini. Bagaimanapun juga, harga diri dari klan Yao tidak bisa ditolerir karena sebuah penghinaan. Jadi mereka sangat marah ketika melihat ke arah Soyen, namun tetap tidak berani mengungkapkan kemarahan itu di hadapan pemimpin klan Yao. Emosi seperti ini hanya bisa ditekan, berubah menjadi rasa dingin, sampai-sampai mereka mengabaikan kemunculan dari Zenny dan juga yang lain di belakang pemimpin klan Yao ini. Merasakan tatapan mata yang tidak ramah dari para tetua itu membuat Soyen merasakan hawa dingin. Dan karena kakek gurunya telah mengatakan bahwa dia yang akan meredam kesombongan dari orang-orang tersebut, maka Soyen juga tidak perlu menurunkan sikapnya. Karena memang dari awal Soyen tidak salah. Pemimpin klan Yao tiba-tiba saja berkata, "Apakah seperti ini cara menyambut nona muda Zenny dari aliansi bisnis?" Suara itu bergema, membuat orang-orang yang merupakan para tetua dari klan Yao langsung tersadar. Mereka kemudian melihat pada Zenny yang berada di belakang pemimpin klan Yao. "Selamat datang nona muda Zenny dan juga pemimpin klan Yao. Kami mohon maaf atas kekasaran kami sebelumnya dan berharap nona muda Zenny memaafkan kita para tetua." Zenny melihat pada 3 tetua yang menggunakan jubah berwarna putih, membungkukkan badannya ke arahnya, serta beberapa tetua lain yang ada di belakang 3 tetua ini. Zenny hanya tersenyum. 3 tetua berjubah putih itu tentu saja adalah tetua agung dan beberapa tetua di belakangnya adalah tetua biasa. Tak lama kemudian, 3 orang pemuda yang menggunakan pakaian abu-abu, tatapan mata mereka nampak angkuh, dan kemudian seorang pemuda yang berdiri di barisan paling depan merupakan jenius dari klan Yao yang disebutkan. Dia merupakan Yao Lingzi. Tatapan mata seorang Yao Lingzi tertuju pada Zenny yang cantik, matanya berbinar penuh dengan gairah. Tak lama kemudian Yao Lingzi berjalan maju, membungkukkan badannya pada Zenny. Lalu dia mengatakan, "Perkenalkan nona muda, aku adalah Yao Lingzi. Dan kedua orang ini adalah Yao Meng dan juga Yao Hui. Aku sudah lama mendengar bahwa nona muda Zenny secantik bunga, seperti peri dalam lukisan. Melihatmu secara langsung, kau memang jauh lebih mempesona daripada yang dirumorkan." Kekuatan Yao Lingzi sendiri berada di tahap awal dari bintang 5 Dodi. Dia sengaja bergaya dengan gagah, berharap bisa mendapatkan senyuman dari seorang Zenny. Pandangan mata Soyen kemudian melihat pada Yao Lingzi dan dia berkata dalam hatinya, apakah ini adalah jenius yang dibicarakan oleh kakek guru? Dia memang sangat arogan. Soyen merasa tidak senang ketika dia melihat tatapan mata penuh gairah dari seorang Yao Lingzi terhadap seorang Zenny. Tanpa sadar membuat Soyen mengepalkan tinjunya. Zenny kemudian membungkukkan badannya membalas salam tetua. Dan tepat ketika dia hendak mengucapkan beberapa kata kepada Yao Lingzi, tiba-tiba seorang Zenny melirik ke arah Soyen dan mendapati bahwa ekspresi wajah Soyen terlihat nampak tidak senang. Hal itu membuat Zenny hanya menganggukkan kepalanya kepada Yao Lingzi tanpa memberikan senyuman apapun. Wajah Yao Lingzi menjadi gelap. Tatapan matanya melihat ke arah Soyen dengan penuh rasa tidak senang. Pemimpin klan Yao kemudian melihat pada Yao Lingzi. Ditatap dengan pandangan mata seperti itu membuat Yao Lingzi merinding, hanya bisa mengambil langkah mundur dan kembali ke kursinya. Pemimpin klan Yao terlalu malas berurusan dengan bocah itu. Dia kemudian tak kuasa menahan diri membayangkan ketika Soyen bersaing dengan bocah sialan yang sangat sombong ini. Detik berikutnya pemimpin klan Yao meraih lengan dari Soyen dan dengan lantang dia menyatakan, "Inilah murid agung yang baru saja kuterima hari ini, dan ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagiku dalam hampir 10 milenium, juga keberuntungan masa depan bagi klan Yaoku." Setelah berkata seperti ini, pemimpin klan Yao tertawa terbahak, bergema di seluruh aula, membuat para tetua yang telah hadir menjadi sangat terkejut. Kemudian mereka berkata, "Murid agung? Lalu, siapakah yang menjadi murid pribadinya? Ini sungguh luar biasa. Pemuda ini beberapa saat yang lalu telah berbuat keributan di wilayah klan Yao, namun sekarang menjadi murid agung dari pemimpin klan." Terlebih lagi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya pemimpin klan Yao
Meskipun angkuh, dia tidak pernah mengambil seorang menjadi muridnya. Bahkan Yao Lingzi, generasi muda paling jenius dan juga terkemuka di dalam klan Yao, tidak berhasil menggerakkan hati dari pemimpin klan Yao untuk mengangkatnya sebagai seorang murid. Dan siapa di dalam klan Yao ini yang begitu beruntung untuk menjadi murid pribadi dari pemimpin klan Yao ini? Semua orang kemudian mengarahkan pandangan mata mereka ke arah Soyen, penuh dengan rasa iri dan juga curiga yang mendalam. Tetua Agung kemudian berkata, "Pemimpin klan, kami belum pernah mendengar kau mengambil seorang murid pribadi. Bolehkah aku tahu siapa anggota dari klan Yao kita yang telah resmi mendapatkan restu dari dirimu?" Pemimpin klan Yao tertawa. "Murid pribadiku bukan seorang Dodi, dan dia bahkan juga tidak berada di dalam benua Dodi. Namun pada waktunya nanti, aku yakin kalian semuanya akan segera bertemu dengan dirinya." Para tetua langsung kaget. "Apa? Bukan seorang Dodi dan bahkan tidak berada di dalam benua Dodi? Orang-orang dari klan Yao di dalam benua lain hanyalah cabang dari klan Yao di tempat ini. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka bisa menjadi murid dari pemimpin klan? Bahkan kemampuan melintasi ruang dan waktu selain seorang Dodi yang asli sama sekali sangat mustahil bagi orang di bawah Dodi melakukan hal seperti itu." Tak mampu memahami, semuanya menatap ekspresi penuh kasih sayang dari pemimpin klan Yao terhadap Soyen. Dan ternyata pemimpin klan Yao demi pemuda bernama Soyen rela menurunkan statusnya sendiri untuk menunjuk guru dari Soyen di cabang klan Yao yang lainnya sebagai murid pribadinya. Perlakuan istimewa ini benar-benar terlalu absurd, membuat wajah dari tetua agung dan juga para tetua yang lainnya semakin muram. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan segera bersaing dengan Yao Lingzi? Dan mungkinkah dia akan bisa memenangkan persaingan pada saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Gak berasa.